sejatinya menghantarkan kita untuk menjadi lebih baik. Agama menghantarkan kita menjadi orang yang menjadi panutan baik untuk diri kita sendiri, anak-anak kita juga termasuk keluarga dan orang lain. Jadi agama itu sejatinya bisa mencerminkan orang itu menjadi orang yang bisa diteladani, bisa dicontoh dalam segala sikap. Namun dalam perjalanan waktu, banyak dari kita yang beragama ini yang jatuh justru keluar dari koridor agama. Ya tentu sekali lagi itu karena pengaruh iblis, sehingga kita jatuh dalam hal yang menurut kita melanggar norma, melanggar etika, akhlak dan seterusnya. Jadi itu, marilah kita sembari kemudian mencari kebenaran ini, mengintrospeksi diri kita masing-masing untuk menuju kepada kebaikan pribadi di hadapan Tuhan. Saya tertarik dengan curhatan atau nyanyian senandung yang dinyanyikan oleh Nabi Daud di dalam catatan Bible, Mazmur 86 nomor 5. Di situ beliau berdoa dalam lantunan kidung, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jadi dalam hal ini seluruh utusan Tuhan itu diajarkan untuk mengajak kaumnya, umatnya untuk senantiasa kembali kepada jalan Tuhan ketika mereka jauh dari jalan Tuhan. Mereka diminta oleh para nabi utusan Tuhan untuk memohon ampun, untuk kiranya doanya itu diampuni, dosanya itu diampuni. Sama seperti 2 Tawarik 7:14, kata Tuhan di sana, umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi ini satu pengajaran ya, bahwasanya ternyata Tuhan pencipta langit dan bumi ini mengampuni dosa dari langit. Jadi kalau Tuhan bisa mengampuni dosa hanya dengan kita meninggalkan dosa dan kemudian mencari wajahnya, kebesarannya, kemuliaannya, maka dosa sudah diampuni. Cukup kita mengatakan aku bertaubat, tidak lagi melakukan dosa yang sama dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, maka doa kita diijabah, didengarkan, dikabulkan, dan dosa kita dihapuskan. Makanya Yesus pun mengatakan bertaubatlah sebab kiamat sudah dekat. Artinya ada perintah. Nah, hari ini ada kejadian yang aneh gitu. Saya diskusi dengan saudara saya Kristiani, ketika beliau membangga-banggakan dan sedikit agak merendahkan Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan tersudut saya bertanya, saudaraku, jikalau Yesus itu datang kemudian untuk menghapuskan dosa-dosamu di atas salib, itu bagus. Itu bagus, itu baik. Namun ada pertanyaan saya, tolong dijawab. Bila mana kamu percaya kepada Yesus menebus dosamu, dosamu sudah dihapuskan. Hari ini ketika engkau jatuh di dalam dosa, bagaimana cara kamu menghapuskan dosamu? Bagaimana cara Yesus menghapuskan dosamu? Apa jawabannya saudara-saudara? Bertaubat. Ya, berarti sekiranya Yesus itu tidak mati, dan hari ini juga kamu bertaubat atas dosa-dosamu, yang Maha Pengampun mengampuni enggak? Mengampuni katanya.
Ya sudah. Lalu buat apa ada korban? Kalau ternyata hari ini kau melakukan dosa, ternyata dosamu itu harus dihapuskan dengan cara bertaubat. Maka lebih rasional Nabi saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke atas muka bumi ini bukan untuk menebus. Tetapi Nabiku datang di atas muka bumi ini untuk mensucikan. Kami disucikan oleh beliau, bukan ditebus oleh beliau. Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2. Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia. Nah kalau manusia sudah disucikan, kemana perginya? Ke surga. Nabi Muhammad tidak membungkus dosa. Nabi Muhammad tidak menampung dosa. Nabi Muhammad tidak mengumpulkan dosa. Nabi Muhammad tidak menanggung dosa. Nabi Muhammad mensucikan manusia. Nah, kalau pertanyaan guyon, Yesus menebus dosa, menebus kemana? Saya menebus cincin, tebus kemana? Saya menebus sertifikat, nebus kemana? Pasti ada tujuannya. Dosa ditebus kemana? Ke surga apa neraka? Nah itu biasa membuat teman-teman kita kelimpungan menjawab. Ketika dosa-dosa saudaraku Kristen ditebus Yesus, ditebus kemana? Lain cerita kalau dosamu dihapuskan oleh Yesus. Tapi sayangnya Yesus justru berdoa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Berarti Yesus bukan penghapus dosa karena masih berdoa. Nah, sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk wa yuzakkihim, mensucikan dosa-dosa manusia. Subhanallah, ketika dosa disucikan, manusia itu menjadi suci. Nah ini dia perbedaan antara konsep. Memang bukan menebus dosa Bang Juma, menebus manusia dari dosa. Menebus manusia. Iya, manusianya. Jadi kalau menebus, kalau kita ke Pegadaian, apa yang kita apa? Kalau menebus, menebusnya emas. Emasnya yang digadai, barangnya. Jadi manusianya yang ditebus, bukan dosanya. Dosanya itu gitu ditimpakan kepada iblis. Makanya sampai sekarang iblis musuh kita bersama supaya kita dosa-dosa karyana dilimpahkan kepada iblis yang menggoda aku. Ada enggak begitu di Islam? Tidak ada. Dosa-dosa aku itu ditumpahkan kepada iblis yang menggoda aku. Itu di Kristen. Keren kan? Saya melihat, saudara? Oke. Saya melihat data Ibu. Paulus mengatakan begini di dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Yesus menjadi dosa. Jadi kalau dikatakan dia menebus manusia dari dosa, ya sama aja. Karena Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Kenapa dia menjadi dosa? Karena dosa-dosanya Kristen ditanggungkan oleh dia. Nah, kemana Yesus menanggung dosa ini? Ke surga apa ke neraka? Itu dalil. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa dia. Yesus ini adalah menjadi dosa karena Kristen. Oke, Bang Juma. Bang Juma, silakan. aku mau tanya. Bang Juma, saya mau tanya. Sekarang Yesus sudah bangkit duduk di sebelah kanan Bapa. Oke, aku mau bertanya sama Bang Juma. Apalagi yang dilakukan iblis? Apa gunanya iblis sekarang ini menggoda manusia, menyesatkan manusia? Kira-kira apa keuntungan iblis? Bang Juma tolong jawab. Kalau Bang Juma bisa jawab, baru saya bilang gerunda seterusnya. Silakan. Iya. Keuntungan iblis itu sebenarnya nggak ada. Dia hanya ingin memuaskan kesombongannya. Iblis itu sombong. Itu doang. Dia sudah dikatakan kamu masuk neraka loh, nggak apa-apa. Yakin lo mau masuk neraka? Iya yakin. Yang penting saya membuktikan bahwa Adam itu juga pantas masuk ke neraka dengan keturunannya. Dan saya akan buktikan
bahwa saya lebih pantas kemudian dihormati oleh Adam daripada saya yang hormat ke dia. Tengok aja, aku akan sesatkan seluruh keturunannya. Itu sumpah iblis. Jadi tak ada keuntungan. Udah diancam, lu neraka lo, jahanam kekal. Lu mau? Boleh, gak apa-apa. Yang penting saya lebih tinggi derajatku daripada iblis. Dia Adam yang harus menghormat sama aku, bukan aku yang harus hormat sama dia. Kubuktikan nanti, tengok aja nanti. Aku buat Adam dan keturunannya semua masuk ke neraka bersama dengan aku. Jadi kalau mencari keuntungan gak ada. Iblis hanya ingin sombong, angkuh. Tak ada keuntungan sama sekali. Oke Bang Juma, oke. Ya. Terima kasih jawaban Bang Juma yang salah itu. Nah begini Bang Juma. Apa nih orang berpolitik, saya orang berpolitik. Kepentingan yang abadi adalah yaitu apa yang abadi di dunia ini adalah kepentingan. Nah, apa kepentingan iblis? Kepentingan orang berpolitik itulah yang abadi. Kepentingan manusia itulah yang abadi sebenarnya. Nah, sekarang iblis apa keuntungannya? Bang Juma tidak bisa jawab. Saya bisa jawab. Makanya kalau saya katakan tadi, kalau Bang Juma bisa jawab, saya akan selamanya katakan gurunda kepada Bang Juma. Saya tidak akan bilang Bang Juma. Tapi sebaliknya kalau Bang Juma tidak bisa jawab, saya akan tetap bilang Bang Juma. Silakan, saya akan mengakui guru. Kalau Bang Juma bisa menjawab ini, saya mengakui guru. Tolong tunjukkan apa keuntungan iblis menyesatkan manusia. Saya sudah mengatakan, dia hanya ingin melampiaskan kesombongannya. Oke, antara lain, tapi bukan itu yang utama. Ya. Lalu? Yang utama, ini tolong rekam ya perkataan saya ini. Yang utama tujuan iblis adalah menyesatkan manusia supaya akibat dosa adalah maut. Tidak ada dosa yang gratis. Seujung rambut pun tidak ada. Nih, aku on cam ini ya. On cam. Saya berani mengatakan ini. Akibat dosa adalah maut. Ada sebab akibat. Seujung rambutku ini tidak ada yang gratis dosa, saudara. Artinya, apa keuntungan iblis menggoda manusia? Menyesatkan manusia. Contoh, ini saya katakan. Ketika yang menggoda saya sejak lahir, sampai saya dewasa sampai saya mati, di ujung saya bertobat dan menyesal dan bertobat, semua iblis yang menggoda saya, yaitu Lucifer dan sepertiga malaikat yang turun dari surga untuk menggoda manusia, siapa iblis yang mempengaruhi saya, sama dialah yang menanggung akibat dari dosa itu. Kalau saya bertobat, namun keuntungan iblis, kalau saya ini Karyana, tidak bertobat, saya tetap di dalam kejahatan, akulah yang menanggung, dan iblis beruntung saya temannya sama-sama ke neraka. Ya sama doang. Tidak sama. Dia beruntung karena dosaku yang 30 tidak kuberikan kepadanya. Ya kan? Jadi ada teman dia di neraka. Beda dong, beda. Saya punya berat dosa 30 ton. Itu harus diberikan Tuhan kepadanya karena saya menyesal dan bertobat. Semua orang berdosa. Semua orang berdosa, tidak ada ya. Keuntungan termasuk apa keuntungan nabi-nabi. iblis? Keuntungannya iblis Keuntungan iblis adalah keuntungan dia tidak menanggung dosaku lagi. Kalau aku kan disesatkan. Aku disesatkan terus kalau misalnya seluruh manusia tidak ada yang menanggung dosaku sendiri. Kalau aku bertobat sama dia. Ya itu dosaku keuntungannya. yang 30 ton. Nih Bang Juma, dosaku 30 ton. Itu ku bawa mati di neraka. Tapi kalau aku bertobat, dosaku yang 30 ton ditangguhkan ke dia karena dia menggoda aku. Paham ya saudara-saudara? Keuntungannya apa buat berarti iblis? aku Bang Juma tidak bisa menjawab. Berarti Bang Juma tetap aku bilang Bang Juma bukan gurunda lagi. Keuntungan iblis apa? Keuntungannya apa? Iblis. Apa untungnya begini, iblis? Contoh, 30 ton itu iblis terlama di neraka. Iblis terlama di neraka. Dia di neraka berdasarkan banyaknya dosa. Dosa saya 30 ton udah saya tanggung sendiri. Dia beruntung tidak tambah hukumannya di neraka.
Oh, Itu menurut Kristen. jadi menurut ibu ini dosa ibu ditanggung sama iblis, bukan Ya, Yesus lagi. dia yang menyesatkan saya, dosa itu padanya. Oh, Darahku gitu. tertumpah untuk Karyana, kata Yesus. Jadi, Karyana ku selamatkan. Dosanya tidak ada yang gratis ujung rambut. Dosa itu Berarti- ditumpahkan kepada dia. Dan dia bertambahlah di neraka. Begitu, Berarti saudara. dosa ibu ditanggung iblis. Kalau saya bertobat. Kalau tidak bertobat, saya tanggung sendiri. Oh, gitu. Iya. Oh, iya. Saya baru tahu Iya, kalau iblis begitu. itu menanggung dosa manusia. Makanya iblis banyakin dosa. Iblis mencobai Yesus supaya Yesus jatuh ke dalam dosa, supaya dia itu iblis mencobai Yesus itu dalam skala dunia ini dia kuasai. Tapi kalau mencoba saya sendiri. Karena karena Yesuslah pemilik bumi ini. Tuhanlah Ini pemilik ajaran bumi baru ini. ini. Ternyata dosa Oke. manusia ditanggung iblis. Oh, ajaran baru. Yes. Ditebus Yesus. Bukan ditebus Yesus sudah. Iya, itulah maksudku itu tadi. Yesus menebus yang mana? Yang manusianya, bukan dosanya. Dosanya ditumpahkan kepada iblis yang menyesatkan saya. Tapi kalau saya tidak bertobat, dosaku kutanggung sendiri di neraka, mati sendiri di neraka. Nah, semua dosa-dosa orang bertobat, semakin banyak orang bertobat, semakin banyaklah ditumpahkan kepada iblis. Dia bertambah-tambah lamanya di neraka. Iya, Itu, iya. Bang Juma. Sekali ini aku bilang gurunda. Oke. Jadi kalau semua orang di dunia ini berdosa, berarti iblis tepuk tangan karena iblis kemudian tidak menanggung dosa lagi. Yes. Berarti Itu iblis sudah tujuannya. keluar neraka berarti. Sebanyak-banyaknya manusia ini sesatkan. Kalau bisa mabok-mabok, kalau bisa berdosa, Iya, kalau bisa berarti berzina, iblis tidak kalau lagi bisa menanggung berpoligami, semuanya, semua dosa. Kalau bisa sesatkanlah manusia ini. Iya, Begitu. berarti iblis sudah tidak menanggung dosa sombong. Ternyata iblis itu tidak sombong. Kesombongan itu tetap dari iblis, saudara. Bang Juma. Iya, kan kalau misalnya seluruh manusia itu berdosa seluruhnya masuk ke neraka, iblis berarti Nggak mungkin berdosa karena Yesus sudah mati untuk itu. Nggak mungkin. Pasti ada yang menurut contoh Elia naik ke surga. Ya, kan Yesus Dosa belum Elia mati. yang lalu-lalu, dosa Elia yang lalu itu ditumpahkan kepada iblis. Elia belum mati. Yesus belum Dilimpahkan. mati. Elia sudah terangkat ke surga. Sebelum Abraham aku sudah ada. Tadi aku baca tadi. Ya itu Sebelum kan ada Abraham aku sudah ada. Itu Sehingga sebelum langit orang-orang dan Yahudi bumi. melemparinya dan dia menghilang. Oh iya. Itu. Iya, Oke. silakan Mau bilang saya ODGJ terserah. Mau bilang saya Enggak, gila itu ada terserah. dalilnya memang Ibu. Cuman mungkin salah mengertikan dalil barangkali. Ya. Karena yang saya tahu kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu memang kemuliaan yang berada pada diri Allah. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Jadi yang dimaksud di situ aku ada sebelum Abraham ada itu kemuliaannya sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang manusia. Cuma jangan kayak Tritunggal lah, ngarang-ngarang lagi. Hakikat Oke, kemuliaannya. kalau begitu saya ngarang sekarang tolong tunjukkan data kepada saya bahwa Yesus lebih tua dari Maria. Oh, bukan begitu, saudara. Nah, Bukan. kata- Bukan masalah. lalu maksudnya apa kalau bukan Ini. kata hiasan itu? Aku sudah ada sebelum ada, bukan berarti yang Bang Juma bilang itu sebagai apa tadi Bang Juma bilang? Kemuliaan Nah, dong. Bukan masalah Lalu kemuliaannya. apanya yang ada? Ya, kita mau bicara kedagingan atau keilahian. Ya, sekarang Dia- sisi keilahian Yesus itu yang mana? Bang Juma ini memang cerdas orangnya ya. Sisi Ini loh. keilahian Yesus itu yang mana? Coba tunjukkan sepotong aja kalau ada. Sisi keilahiannya ya, yaitu sebelum bumi ada aku sudah ada. Bagaimana Sisi dengan keilahiannya, Salomo? Baca dalilnya di Yohanes 1 Bagaimana dengan ayat Salomo? 13. Sebelum langit digariskan aku sudah ada. Yohanes Berarti 1 ayat 13 berarti itu yaitu sisi keilahian. Berarti Sisi keilahian Yesus. Tadi bilang mana dalilnya? Saya kasih dalilnya. Iya, itu bukan sisi keilahian itu. Itu bukan sisi keilahian. Itu Yohanes 1 ayat 13. Sisi kedagingan Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 yang mana?
Sisi keilahian yang mana? Baca Yohanes Yes. 1 ayat 13 itu bukan manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu adalah manusia yang menjadi firman yang menjadi Yesus manusia. itu ada nanti setelah menjadi daging dia baru ada. Ucapan kemuliaan itu yang ada sebelum dunia dijadikan. Memang kemuliaan seorang nabi itu sudah ada di sisi Allah. Kenapa? Karena roh yang datang kepada mereka itu adalah roh yang berasal dari Tuhan. Sementara Yesus berkata seperti itu untuk menantang orang-orang yang ingin membunuhnya. Makanya dikatakan Yesus, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas maka dia adalah Allah untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Bang Juma. Iya, Oke, Ibu. aku akui kemuliaan plus bukan kedagingan, kemuliaan plus keilahian. Keilahiannya ada di Yohanes 1 ayat 13. Itu yang tidak mengerti orang Kristen. Ibu, ini kalau kita baca ya, Yohanes 1 nomor 13 itu Baca. tidak Itu ilahi. Itu ilahi, bukan dari daging, bukan dari air, melainkan dari Tuhan. Bukan dari keinginan laki-laki. Tapi di orang-orang 14 yang adalah yang lahir diperanakan dari bukan Maria. dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim. Apa Yes. yang Anda inginkan di situ? Itu keilahiannya. Keilahian Ilahi- sebelum Abraham aku sudah ada. Sejak purbakala aku sudah ada. Orang-orang itu banyak orang, termasuk Ismail di situ, Mau 1000 kali Termasuk orang-orang di situ Ismail. panjangnya, Bang Juma. termasuk Bang Juma, anak mau Zakaria, 1000 kali Elizabeth. panjangnya orang-orang Bang Juma semua tidak diperanakkan dari daging, tidak diperanakkan dari keinginan laki-laki. Siapakah itu? Itulah keilahiannya di Yohanes 1 ayat 13. Saya bertanggung jawab dengan ini. Ya itu bukan Makanya cuma saya bicara. ini, saudara-saudara. Itu bukan berbicara hanya Yesus, itu juga berbicara tentang Ismail, berbicara tentang Ishak, itu berbicara tentang ya Yohanes Pembaptis, berbicara tentang anak Zakaria. Isa. Oke. Ishak Aku tanya itu aja. bukan dari Ismail, Ishak. Ishak Apakah itu- lahir dari mana? Apakah itu keinginan Ismail lahir dari mana? Dari Abraham. Keinginan dari laki-laki enggak? Ishak nih kita cerita Ishak. Ishak itu ibunya mandul. Tidak bisa kemudian dia mengandung. Nah, siapa yang menginginkan dia Ishak hamil? sudah ada setelah Ya, Itu sekarang ini, yang dimaksud itu orang-orang ada. yang Ishak, diperanakkan ini, bukan dari darah Ishak. atau bukan dari daging ya Ishak. Siapa ibunya Ishak? Ya Siapa sama ibunya Ishak? Yesus. Siapa ibunya Yesus? Ibunya Ishak siapa? Ibunya Yesus siapa? Ibunya Ishak Sarah. Sarah yang dengar Bang Juma, beda ya. Sarah yang mandul. Sarah bisa hamil nggak? Spermanya Nabi Abraham. Bukan, benar-benar itu alami. Alami gimana? alami Orang bahwa tidak itu bisa adalah- melahirkan udah puluhan tahun udah mandul. Lahir dari daging, saudara, Dia bukan dari hamil mana-mana. Tetap mukjizat. aja. Itu hamil mukjizat itu. Itu hamil mukjizat. Itulah yang dimaksud dalil yang ada di dalam Yohanes 1 nomor 13 itu. Bukan cuma satu orang. Tidak. Banyak orang. Dari daging. Sumbernya Yesus dari adalah apa kalau bukan dari daging? maaf, karena ditiduri Dari semen. Nabi Abraham sehingga dia hamil walaupun tua. Loh, di situ sudah sering ditidurin puluhan tahun dah hamil-hamil. Tuhan yang menghendaki orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan Masa dari ada di- Allah. Masa si Ishak diceritakan Yohanes? Lah, Teman-teman, percaya nggak? Masa Yohanes menceritakan Ishak? oh, enggak boleh ya? Yohanes Nggak boleh ya? menceritakan Ishak, impossible. Oh, gitu. Ya, oke. Jadi Yohanes hanya membahas tentang siapa aja?
Yohanes diperlihatkan bagaimana firman yang menjadi anak. Bagaimana firman yang menjadi manusia. Dua. Makanya saya katakan 2 kali lahir. Menjadi anak. Anakku yang kau hari ini kuperanakan. Yang kedua, menjadi daging. Yaitu yang lahir dari Maria. Itu alami. Tapi bukan dari keinginan laki-laki, saudara. Oh. Itu. Jadi kalau dia lahir Itu Bang itu, Jumaku yang ganteng, yang baik. Jadi orang-orang, Aduh. jadi orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim, berarti itu ilahi. Yes, keilahian Yesus. Baik, Adam bagaimana? Adam sumbernya adalah dari debu. Dari Tadi bumi, bukan ya, dari surga. diperanakkan nggak dia? Diperanakkan nggak dia? Tidak. Dari daging nggak Ditempa. dia? Dari daging nggak dia? Tidak, diciptakan. Dari Nggak keinginan beribu. seorang laki-laki nggak dia? Tidak beribu. Iya enggak, maksudnya tidak sesuai dengan Yohanes 13 jangan lari dong. Orang-orang Bedanya di yang mana? diperanakkan, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah. Adam dari darah enggak? Bukan. Dari daging enggak? Bukan. Dari Bukan. jasmani orang laki-laki enggak? Bukan. Lolos Adam. Bukan. Bukan. Eh, Bukan. eh. Diperanakkan, Adam tidak diperanakkan, saudara. Luluslah Adam itu- berarti. Adam lulus. Yesus Adam diperanakkan. dicipta. Beda dicipta dengan diperanakkan, bro. Lah, lucu ente. Lucu. Yesus diperanakkan enggak? Tidak mungkin Yohanes lagi Yesus menceritakan diperanakkan. Adam. Yesus diperanakkan enggak? Tidak mungkin Yohanes menceritakan Adam. Yesus Tidak mungkin Yohanes diperanakkan menceritakan- enggak? Yesus Apa diperanakkan. beda? Yesus diperanakkan. Ini mengajak kita gila ini. Mohon maaf saudara-saudara kami Kristen yang di bawah. Menceritakan tentang Kristen, Pak. Itu Ya, menceritakan itulah, Bang orang Juma. Kristen menjadi anak-anak Allah karena sebuah pembaptisan. Oh gitu. Ya, jadi Tidak Kristen ada ini Yohanes anak-anak Tuhan menceritakan berarti ya. Abraham dan Iya. Adam. Kami menjadi keturunan Abraham bukan oleh karena darah, bukan Tapi- oleh karena daging, tapi oleh karena Allah. Oh, Dipanggil. jadi Allah kalian- memberi rahmat. kalian kepada berasal kami. dari rahim yang sama berarti ya. Iya, oleh Allah. Oh, iya ya. Jadi kalian bukan hamba Tuhan. Kami anak-anak Allah, Bukan hamba Tuhan. anak-anak Allah, Bukan hamba Allah. anak-anak Allah. Bukan hamba Allah. Silakan Korintus. Iya, jadi kalau anda ini bukan lagi hamba Allah, lalu di gereja kalian menghambakan diri kepada siapa? Di gereja kami melakukan persembahan yang kudus. Iya, kalian menghambakan diri kepada siapa di gereja? Bernyanyi dengan riang gembira bahwa kami telah diselamatkan. Kalian menghambakan diri kepada siapa di gereja? Di gereja kami melakukan persembahan kudus kepada Allah Tritunggal Maha. Iya, pertanyaan Kami saya, bernyanyi, kamu kami menyembah memuliakan siapa Tuhan, di gereja? karena oleh karena putranya yang tunggal kami semua diselamatkan. Di gereja kamu menyembah siapa? Di gereja kamu ngapain? Bukan menyembah Menyembah Tuhan. Tuhan. Nah, menyembah katanya bukan anak, katanya bukan hamba Tuhan. Di gereja kami menyembah Tuhan dengan persembahan yang Tadi kudus, katanya yaitu bukan Yesus hamba Kristus. Tuhan, tapi anak Ya, Tuhan. hamba Iya, iya, betul. anak iya. Hah? Mana yang betul ini? Aduh, gimana dong? Ini anak Tuhan, ada anak Tuhan apa hamba Tuhan? Mana yang Anak-anak betul? Tuhan. Mana yang Sebagai betul? anak kan kami harus menghormati orang tua kami kan, secara jasmani. Ya sebagai anak-anak Allah, kami juga harus menghormati. Loh, Allah tapi adalah Paulus Bapa kami. mengatakan kalian bukan lagi hamba. Gimana dong? Iya, saya sebagai anak menghormati orang tua saya. Iya, Anda bukan lagi Iya kan, hamba Pak? Tuhan, Betul tapi kan, Pak? Anda menghambakan diri di Sebagai gereja. anak-anak Allah, anak-anak Coba, Allah, kami coba juga dinalar harus dulu. menghormati Allah sebagai Dinalar Bapa dulu pengakuan Paulus Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Nah, Pak. kalau kamu bukan hamba, berarti kamu tidak menghambakan diri lagi. Iya, Pak. Tetapi faktanya di hari Minggu kalian menghambakan diri, bukan Terus kepada apakah- Tuhan. Lalu apakah kepada kami- siapa?
Apakah saya yang menjadi anak dari orang tua saya? Saya adalah hamba dari orang tua saya. Dalilnya Bukan kan, Pak? mengatakan, Bukan jangan gitu kan, Pak? begitu, saudara, Logikanya. saudaraku, Iya, Pak. saudaraku yang saya kasihan samanya. Galatia 4 nomor 7, kamu bukan lagi hamba. Kamu percaya dalil itu? Kalau Kristen Iya, bukan Pak. hamba? Kami anak-anak Allah, Pak. Betul Berarti sekali, bukan Pak. hamba kan? Iya, betul sekali, Pak. Oke, bukan hamba Tuhan. Sekarang, kalau Anda bukan hamba Tuhan, faktanya Anda menghambakan diri di gereja. Anda menghambakan diri sudah pasti bukan kepada Kami Tuhan. bukan Lalu kepada siapa? menghambakan, Pak. Kami memuliakan Tuhan di saat itu. Sama seperti Ya. dengan orang tua kami. Begitu, Pak. Apakah saya menjadi anak orang tua saya menghambakan diri kepada orang tua saya? Tidak kan, Pak? Jadi Kristen di gereja nggak menghambakan diri. Tidak menghambakan diri, Pak. Berarti Kami Kristen memuliakan ini tidak Tuhan. pernah menghambakan diri. Iya, kami Salah memuliakan kamu Tuhan, Pak. Korintus. Kami memuliakan Tuhan. Korintus Masalah lawan generasi. kata dari Tuhan menghambakan diri. Kamu salah. Hmm? Yesus saja hamba Tuhan. Aduh, parah. Ternyata Kristen bukan hamba Tuhan. Lawan Iblis dari hamba Tuhan atau mentuhankan bukan adalah hamba Tuhan? menghambakan. Lawan Tuhan Saudaraku adalah Korintus. hamba. Saudaraku Korintus. Yang mana yang anak pertama, Bang, iblis lawan atau dari Anda? mentuhan atau mentuan? Saudara, yang mana yang anak pertama? Kalian atau iblis? Sama-sama nggak menghambakan diri kepada Tuhan. Iblis tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Anda juga tidak. Anak pertama siapa? Anda atau iblis? Enggak ada anak-anak Allah harus menghambakan diri kepada Tuhan. Iya, Bagaimana, Pak, persepsinya? iblis itu juga tidak Bagaimana menghambakan diri persepsinya? kepada Tuhan. Sama seperti Anda. Anda mengakui tadi. Anda Gimana tidak sih, menghambakan diri kepada Tuhan. Iblis juga tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Berarti Anda dengan iblis adik kakak. Yang mana yang kakak? Anda atau iblis? Enggak gitu, Pak. Ini Korintus ini kayaknya nggak menuhankan Yesus kayaknya Guna. Katolik kan? Yang dari Katolik itu Korintus, iya. Betul sekali. Arif. Oh iya, nggak menuhankan Yesus ini Guna. Kami Ya, menuhankan enggak masalah, Yesus. tapi faktanya Aduh, enggak ngomongnya menghambakan gimana sih? Kami diri. menuhankan Yesus. Anda tidak Kami menghambakan anak-anak Allah. diri. Kami Anda datang tidak menghambakan memuliakan Dia. diri. Anda tidak menghambakan Memuliakan diri. Dia, Pak. Memuliakan Dia. bukan Anda tidak menghambakan menghambakan kami. diri gitu loh. Karena Karena Anda kami sekarang bukan hamba. menjadi hamba dosa, Pak. Begitu. Hamba Pak. dosa Karena pula. Yesus Kristus yang telah disalib, Pak. Aduh, bicara sendiri. Saya angkat tangan kalau orang gila yang saya temani bicara gini. Bicara sendiri. Anda boleh turun di bawah ada beberapa karung dedak dan juga sabuk kelapa boleh Anda makan. Setelah ilmu Anda mumpuni baru diskusi dengan kita di sini. Kalau ngomong